Aku dulunya. Aku dulu. Awal dulu atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi kali ini kami dari kelompok L akan melaporkan penjualan e-commerce Inside Report. Nah, di sini di kelompok L sendiri ada Yojo Fahmi, Ridanti Siti Aulia, Leni Anglaini, Eka Senjaya, sama Sudiarto Muharom. Di sini ada daftar isi, latar belakang usaha, laporan inside Instagram, laporan inside marketplace, laporan keuntungan pendapatan usaha. Selanjutnya di latar belakang akan disampaikan oleh Kang Sudiarto. Mangga Kang. Ya, bentar-bentar. Mangga. Kang nggak ada suaranya Kang. Itu suaranya di mute. Di mute. Iya, ya. Oh, iya, maaf. Oh, bentar ya. Latar bentar tuh aku tuh yang mana yang latar belakangnya? Ya, tunggu Kang, tunggu Kang. Yang latar belakang kan? Iya, latar belakang, tapi itunya lagi udah di-share di grup ya. Latar belakang bisnis. Latar belakang bisnis atau usaha, kenapa memilih produk bisnis, aksesoris dan hiasan dinding? Karena aksesoris atau hiasan dinding bisa saja menjadi bisnis yang menjanjikan, dikarenakan akan disukai oleh kalangan dewasa, khususnya ibu-ibu. Selain itu, banyak juga model gambar motif yang bisa dipilih konsumen itu sendiri. Keuntungannya yang kami dapat dalam membangun usaha atau bisnis ini adalah kami bisa menjualkan melalui offline maupun online atau marketplace, serta bisa menjual melalui komunitas dan lain-lain. Udah Kang, selanjutnya dijelasin sama Ridanti. Oke, ntar. Nah, yang kedua itu ada... Sebentar. Yang kedua ada performa iklan bisnis aksesoris atau Instagram. Ada dua yang kita promosikan, dua produk yang kita promosikan. Nomor satu ada aksesoris dinding bunga putih yang berlatar hitam. Untuk insight setelah kita iklankan itu ada 6 kunjungan profil dari iklan tersebut. Untuk lokasi teratasnya ada Central Javanya 17%, East Javanya 15,7%, West Javanya ada 15,1%, Jakarta 9,4%, spesial of Yogyakartanya sekitar 5%. Jadi itu lokasi yang paling banyak itu sekitar di Central Java. Nah, untuk yang kedua ada rentan usianya.
rentan usianya itu 18 sampai 24%, itu sekitar 30,5%, 15 sampai 34 umur 34 sekitar 25,2%, 35 sampai 44 23,6%, 45 sampai 54 13,2%, 55 sampai 64 4,1%, dan 65 tahun ke atas sekitar 3,1%. Jadi lebih banyak itu dari umur 18 sampai 24, sekitar 30,5%. Untuk pengeluarannya itu kita iklaninnya cuma 1 hari aja dengan biaya iklannya 30.000 per hari, dan pendapatannya 4,038 dari 30.500. Yang selanjutnya ada jenis kelamin. Jenis kelaminnya rata-rata yang paling banyak itu laki-laki sekitar 56,8%, dan perempuan sekitar 43,2%. Yang selanjutnya yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, aksesoris untuk yang ditempel dalam lemari es khas Jogja ya. Nah, kebetulan di sini inside-nya inside iklannya tuh ada 41 kunjungan profil dari iklan terbaru. Kami pengeluaran untuk iklannya itu ngambil sehari di 30.000 dan 23.000. Nah, untuk jenis kelamin, yang jenis kelamin itu di banyaknya laki-laki 88,6%, kemudian ada perempuan 11,0%. Di rentan usia ada 18 sampai 24 ada 19,7%. Terus di 25 sampai 34 tahun ada 39,8%. Terus di 35 sampai 44 tahun ada 22,8%. Sampai 45 sampai 54 tahun ada di 9,8%. Selebihnya itu di usia yang sudah termasuk ke usia senja ya. Nah, untuk lokasi teratas di sini ada Jawa Timur 18%, 18,9%, Jawa Tengah ada 16,4%, Jawa Barat ada 14,1%, Jakarta 11%. Terus untuk Yogyakarta sendiri ada 60,5%. Jadi yang paling teratas itu ada di Jawa Timur. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ridanti. Yang selanjutnya ada insight penjualan dan iklan dari marketplace. Yang pertama itu ada dari Shopee. Nah, untuk yang paling atas ini dashboard atau insight dari penjualan kita. Penjualannya kita 14.900 dengan persentasenya ada kenaikan sekitar 54% dengan dengan satu pesanan, dan tingkat konversinya kita 100%. Untuk total pengunjungnya hanya ada 1. Produk yang dilihatnya sekitar 2 produk. Untuk penjualan per pesanannya itu ini bukan laba bersih yang kita dapatkan, tapi laba bersih yang kita dapatkan itu maksudnya penjualan yang kita dapatkan itu 14.900, dan ada biaya admin yang dipotong oleh marketplace atau oleh Shopee-nya itu sekitar kurang lebih itu 15%. Jadi total yang kita dapatkan itu, laba bersih yang kita dapatkan itu sekitar 12.665. Dari untuk grafiknya dari jam 12 sampai dari jam 12 malam sampai jam 12 siang itu memang tidak ada penjualan, tetapi ada penjualan lagi di
jam 5 sore, sekitar jam 5 sore. Seperti itu. Yang bawahnya itu ada statistik iklan yang kita iklankan. Sekitar biaya per harinya itu sekitar 25.000 untuk mengiklankan salah satu produk yang kita iklankan. Hasil yang kita iklankan itu sekitar 4 orang yang melihatnya. Jumlah yang dikliknya itu tidak ada, persentase kliknya dan tidak ada. Pesanannya ini karena kita mempromosikan atau mengiklankannya di beda hari, jadi pesanannya tidak ada karena pesanan sebelumnya udah dikirim gitu. Jadi di sini setelah kita iklankan itu tidak ada penjualan, tapi sebelumnya pas kita iklankan itu memang ada penjualan. Sekitar 2 hari ke belakang itu memang ada penjualan meskipun ya tidak banyak gitu. Untuk produk yang terjualnya 0, penjualannya 0, dan biayanya 0. Yang persentase atau grafik setiap kriteria itu dari tanggal 15, sekitar tanggal 14, jam 4 sore. Jadi itu ada kenaikan sekitar hampir 100% sih untuk iklan yang udah kita presentasikan, maksudnya udah kita iklankan. Itu aja. Yang selanjutnya ada Tokopedia. Yang terakhir ada Tokopedia. Yang pertama ada statistik toko kita, ada potensi 2.500. Ada kenaikan 100% 7 hari terakhir, karena 7 hari terakhir tidak ada penjualan. Untuk kenaikan dan tanggal 15 ada kenaikan 100%. Yang kedua, ada produk yang dilihat oleh pelanggan, 10 produk, dan ada kenaikan dari seminggu terakhir. Untuk ketiga, ada yang terjual. Sebenarnya laba yang kita dapat itu bukan laba bersih karena Tokopedia potongannya sekitar 10%. Jadi laba bersih yang kita dapat sekitar 22.500. Dah. Udah. Udah ya. Sekian dari kelompok kita. Maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.